29 November 2021. Saya mahasiswi PPG Universitas IAIN Bukit Tinggi melaksanakan UKIN unjuk kinerja di SD Negeri Gelangan 6 Kota Magelang jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Hari Senin tanggal berapa, anak? 29 Maret 2021. Kita bertemu di pembelajaran di sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Gimana anak-anak, sehat hari ini? Ya, pagi ini anak-anak sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, bukan akan absen terlebih dahulu. Ada teman kalian yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Masuk semua? Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, berarti sehat semua ya? Alhamdulillah. Tingkatkan, pertahankan, jaga kesehatan sehingga kita tidak pernah ketinggalan pelajaran, selalu masuk. Ya, pagi ini sebelum pembelajaran dimulai anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Ketua kelasnya, Mas Alan, silahkan. Mas Alan ya. Ya, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami
kedua, menunjukkan sikap jujur, peduli sebagai motivasi keberanian kita dan kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kita bisa, anak-anak nanti bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini katanya kompetensi dasarnya. Sedangkan tujuan pembelajaran, kenapa kita hari ini belajar Nabi Muhammad? Nah, tujuannya pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita bisa menunjukkan sikap pemberani, pemaaf, jujur, kasih sayang sederhana dari implementasi pemahaman kisah Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita bisa memahami kisah keteladanan Rasulullah. Dan yang terakhir, kita bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kita saksikan video pembelajaran kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Disebut tahun gajah karena pada tahun tersebut telah terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah telah wafat pada saat beliau kurang lebih masih berusia 2 bulan dalam kandungan. Pada saat wafat, ayahnya tidak meninggalkan banyak harta, hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Saat masih bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah. Saat diasuh oleh Halimah, terjadi peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril untuk membersihkan hatinya. Setelah usia kurang lebih 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Nabi Muhammad SAW kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Pada saat usia Nabi Muhammad SAW 6 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ibunya pada saat perjalanan pulang dari berziarah ke makam ayahnya. Kemudian, beliau pun diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Thalib. Akan tetapi, pengasuhannya pun tidak berlangsung lama. Saat beliau berusia kurang lebih 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Dan beliau pun diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW selalu diajak pamannya, Abu Thalib, untuk menggembala kambing. Beliau senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, pamannya sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, yang artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang di negeri Syam. Beliau membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran beliau, Khadijah pun jatuh cinta padanya, dan Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkhawat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hiro, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Makkah. Dan beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 bulan Ramadan, ketika usia beliau genap berusia 40 tahun, beliau mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Pada saat beliau sedang tidur,
Datanglah malaikat Jibril menghampirinya seraya berkata, "Iqra," atau bacalah. "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril lalu memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian sedang menghampirinya. Malaikat pun lalu melepaskan pelukannya lalu berkata lagi, "Iqra," bacalah. "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril kembali memeluk Nabi Muhammad SAW lagi hingga beliau merasa kematiannya akan tiba. Kemudian malaikat Jibril pun melepaskannya lagi sambil berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad SAW hafal seolah-olah tertulis dalam hatinya. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi, maka beliau sering disebut dengan Khatamul Anbiya, yang artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Setelah mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad SAW lalu berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW. Ya, kisah tadi anak-anak sangat menginspirasi ya. Kisah keteladanan Nabi Muhammad. Ya, dan semua setelah dari video kita bersenandung dulu. 1, 2, 3. Rohatil anjalul nasyadu bilayalil maulidin wa barikun nuri abadu bima'anil
beriman sebagai nabi rasul. Yuk salam dulu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan. Saya Alan Maka akan menyampaikan tentang diskusi. tentang diskusi Nabi Muhammad. Iya. Kedudukan selain sebagai nabi rasul. Kisah kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW tinggal oleh ayahnya saat berumur 2 bulan di kandungan. Silsilah keluarga Nabi Muhammad. Terkaitan kisah ayah Abdullah, ibu Aminah, kakek Abdul Muthalib, paman Abu Thalib. Kita lebih mendapatkan wahyu dan dia kecil Apa? Ketika mendapatkan wahyu, dan diangkat menjadi rasul. ya, di usia berapa? Manusia berapa? 40. Ya, terus? Mendapatkan wahyu di Gua Hiro saat tidur dan dibangunkan malaikat Jibril. Iya. Sikap dan pesan dua dari kisah Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad SAW yang selalu taat kepada Allah, sikap dan diladani jujur. Iya. Kisah Nabi Muhammad SAW bakal di Mekah dan dari mandiri. Keteladanan dari Nabi Muhammad SAW disiplin, jujur, taat dan tanggung jawab. Mujizat Nabi Muhammad air memancar dari kelas-kelas dari 9 Al-Quran. Iya, mukjizatnya Al-Quran. Betul anak-anak? Betul. Kita beri tepuk tangan untuk yang telah anak. Baik, berikutnya ya. Itu keteladanannya wajib kita tiru, wajib kita teladani. Kelompok berikutnya, silakan. Mbak Jenny. Silakan. Mbak Nela ini mau presentasikan. Salam dulu. Sini yang di tengah. Oke. Ya. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila, saya akan mempresentasikan tentang kisah Nabi Muhammad. Wakil Nabi Muhammad adalah nabi umat Islam. Kedudukan selain Nabi sebagai nabi pedagang. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah saat Nabi Muhammad masih 2 bulan di kandungan, ayahnya meninggal dunia dan pada saat Nabi umur 2 tahun, Nabi Muhammad disusukan dan dikembalikan ke Aminah. Pada saat menjenguk kuburan ayahnya, ibundanya meninggal dan dirawat oleh kakeknya. Pada umur 2 tahun, kakeknya meninggal dan dirawat oleh pamannya. Silsilah keluarga Nabi Muhammad adalah Abdullah ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri Fatimah anaknya. Kisah Nabi mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi rasul. Allah mengatakan
layani dalam kehidupan sehari-hari. Laksanakan, harus jujur, harus apa lagi? Pemaaf, harus penyayang, harus apa lagi? Nah, silakan itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Minggu depan kita akan bertemu dengan kisah keteladanan Nabi